umum merupakan suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik secara media cetak, media online, bahkan media sosial. Menurut Sumadiria, artikel adalah sebuah tulisan lepas yang berisi opini atau pendapat seseorang mengenai masalah yang sedang dibahas. Pendapatan tersebut bersifat faktual dan kontroversial, seperti yang terdapat pada artikel di atas, yang memiliki tujuan memberitahu, mendidik, mempengaruhi pembacanya. Penulis sebuah artikel biasa ditujukan untuk penyampaian gagasan yang membuat gagasan yang berupa opini yang menanggapi suatu permasalahan yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Berikutnya adalah ciri-ciri teks artikel. Sesuai pada PPT tersebut, ciri-ciri dituliskan ada 5. Yang pertama yaitu isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh fakta dan opini dalam teks sampah plastik cemari sungai di Indonesia. Pada paragraf kedua, terdapat kalimat fakta, yaitu menurut Kemenkes 2013, setiap orang di Indonesia membuang 10 kilo sampah. Kedua, pada 2020, Indonesia memiliki 273,5 jiwa menurut BPS. Kemudian, pada paragraf pertama terdapat kalimat opini, yaitu sampah hingga kini masih menjadi polemik di Indonesia. Yang kedua, polemik sampah di Indonesia sangat memprihatinkan. 2. Menyusun fakta dan opini. Fakta adalah suatu yang benar-benar terjadi atau data keadaan nyata yang terbukti. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa, seperti pada contoh di atas. Contoh fakta, kecelakaan bis yang terjadi di kawasan Kota Batu di bulan Januari yang mengakibatkan sebanyak 4 orang meninggal dunia. Berikutnya adalah kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat, gagasan, atau pandangan pribadi seorang terhadap sesuatu hal. Kalimat ini bersifat subjektif dan belum tentu keberadaannya dapat dibuktikan secara langsung. Seperti pada PPT di atas, contoh dari opini adalah kecelakaan bis di Kota Batu menunjukkan bahwa mengecek keamanan transportasi sangat penting dilakukan sebelum perjalanan jauh agar tidak menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Pada fakta dan opini di atas dapat disusun menjadi satu paragraf. Seperti pada awal Januari, Kota Batu digemparkan oleh kecelakaan bis yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Kecelakaan tersebut terjadi ketika bis yang sedang melintas di jalan raya di Kota Batu tiba-tiba kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Akibatnya, banyak penumpang yang terluka parah dan beberapa orang meninggal dunia. Kecelakaan ini telah menimbulkan duka dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kota Batu, serta memicu perhatian pemerintah dan otoritas transportasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi umum di daerah tersebut. Seharusnya pengecekan transportasi dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejadian tersebut. Kutipan paragraf tersebut seperti dalam PPT yang ada di atas. Berikutnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan. Sesuai pada PPT tersebut, struktur ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Tesis adalah gagasan utama permasalahan yang akan dibahas. Tesis biasanya berangkat pada sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya adalah Presiden Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Joko Widodo telah berkunjung ke Chengdu, Cina pada Kamis 27 Juni 2023. Perjalanan tersebut ditempuh melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Yang kedua yaitu argumen. Argumentasi adalah pendapat yang ditulis oleh penulis yang didasarkan dengan fakta. Contohnya adalah dalam lawatannya tersebut,
Agenda utama yang dituju yaitu bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Jokowi mengungkapkan bahwa kunjungannya ke negeri tirai bambu tersebut merupakan pemenuhan undangan Xi Jinping sekaligus memperingati 10 tahun kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Cina. Jokowi menuturkan jika Cina merupakan mitra dagang dan investasi paling besar bagi Indonesia. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu adalah bentuk penjelasan ulang untuk memperkuat argumentasi yang dibuat oleh penulis, namun juga harus sesuai dengan fakta yang ada. Contohnya adalah, dalam lawatannya ke Cina, Jokowi ditemani oleh Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, Luhut Panjaitan sebagai Menko Bidang Maritim dan Investasi, dan juga Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet. Kata kebahasaan dalam teks artikel yang pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap psikos agar dapat meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang kepastian. Contoh, terkadang ada seorang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan menyebabkan sulit tidur semalaman, seperti yang ada di PPT di sebelah saya. Kedua, ada konjuksi, adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua atau satu bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjuksi masih dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada konjuksi koordinatif, adalah konjuksi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama, penting atau memiliki status sintaksi yang sama, penanda dan melainkan pendapat, sedangkan, serta, tetapi, dan atau. Contoh kalimatnya seperti sampah sangat mudah dilihat dan ditemukan di sekitar. Yang kedua ada konjuksi korelatif. Konjuksi ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa dan klausa, penarida hus maupun tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan, demikian, sehingga, dan entahlah. Yang kedua ada konjuksi korelatif, berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa atau klausa seperti penarida hus maupun tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan, demikian, sehingga, tak, entah. Yang ketiga ada konjuksi temporal, menghubungkan dua kata yang memiliki ketertarikan waktu, penanda sejak, ketika, sementara, setelah, sesudah, sehingga, sampai, sesuai, dan lain-lainnya. Contoh kalimatnya seperti sejak kecil kita telah diajarkan untuk hidup bersih-bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya, namun banyak sekali orang-orang yang lalai untuk menjaga hal tersebut. Yang keempat ada konjuksi subordinatif. Tujuannya yaitu penanda untuk, supaya, agar, bisa, dan lain-lain. Contoh kalimatnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kita harus melakukan kebiasaan baik sejak dini untuk menjaga lingkungan demi generasi selanjutnya. Yang kelima adalah konjuksi perbandingan, menjelaskan adanya kesamaan di antara dua kata atau dua kalimat penanda.
alih-alih ibarat laksana. Yang keenam ada kondisi konsensif, menyatakan keadaan bahwa dari berlawanan dari apa yang dijelaskan sebelumnya, seperti biarpun, meskipun, walaupun, sekalipun. Kemudian ada konjungsi sebab dan akibat, yaitu menyatakan sebuah hubungan sebab akibat antara dua klausa atau kalimat, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Contoh kalimat, hal tersebut membuat miris Aurena banyak biota laut yang mati akibat kontak merek AGA. Yang terakhir ada konjungsi subordinatif, hasil menyatakan suatu unsur kinuta atau kalimat adalah hasil dari klauna sebelumnya, seperti sehingga sampai. Contoh kalimat sehingga dapat disimpulkan bahwa kita harus melakukan kebiasaan baik sejak dini untuk menjaga lingkungan dan demi generasi selanjutnya. Kosakata dalam teks artikel adalah perbendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang logs dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencangkup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada aktual, yaitu sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang ketiga ada fenomenal, yakni luar biasa, hebat dan dapat dirasakan panca indera. Yang ketiga ada editorial, artikel dalam surat kabar yang mencangkup pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Yang keempat ada imajinasi, daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angannya. Yang kelima ada mobilitas, yaitu cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi, jalan komunikasi antara pribadi, kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada sebuah benda. Yang keenam, tajuk rencana atau karangan pokok dalam surat kabar. Yang ketujuh ada teks opini, teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran, keterangan oposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini dapat ditandai dengan koma dan tanda pisah. Langkah penyusunan artikel: 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan bahan dan sumber. 3. Membuat kerangka tulisan. 4. Mengembangkan kerangka tulisan. 5. Menelaah revisi draft penulisan. 6. Mempublikasikan. Kerangka membuat artikel: 1. Menentukan gagasan pokok yang ingin disampaikan dalam artikel. 2. Mengidentifikasi tema-tema terbesar. 3. Menyusun kerangka konten dengan setidaknya 3 ide utama. 4. Memberikan subtopik untuk setiap ide. 5. Menjaga jumlah poin yang dijelajahi di bawah. Setiap ide hampir sama. Berikutnya saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari PPT ini. Artikel adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau informasi kepada pembaca melalui media cetak maupun digital. Dalam penyusunannya, artikel harus berdasarkan fakta dan opini yang dapat dipertanggungjawabkan. Artikel memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan pernyataan ulang. Selain itu, artikel juga memiliki kaidah kebahasaan seperti penggunaan adverbia, konjungsi, dan kosakata yang sesuai.
Dengan memahami konsep artikel, pembaca dapat lebih kritis dan mengevaluasi informasi serta lebih efektif dalam menyampaikan gagasan melalui tulisan. Untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis artikel, disarankan pembaca untuk terus berlatih dalam menyusun gagasan dengan sistematis. Selain itu, pemilihan sumber informasi yang kredibel sangat penting untuk menjaga kualitas artikel. Bagi pelajar dan mahasiswa, memahami struktur dan kaidah kebahasaan dalam artikel dapat membantu dalam menghasilkan tulisan yang lebih efektif dan meyakinkan.